Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya sebenarnya bisa kembali menjumpai Anda semua. Sampai sekarang masih banyak pertanyaan, teka-teki, dugaan-dugaan, spekulasi mengapa kemudian mantan rektor Universitas Gadjah Mada, Profesor Sofyan Effendi mencabut pernyataannya bahwa ijazah dari mantan Presiden Joko Widodo itu eh, palsu ya. Artinya itu adalah ijazah eh, yang dia gunakan. Dia tidak sebenarnya dia tidak berhak untuk menggunakan gelar sarjana, yakni insinyur, karena kalau dilihat riwayat pendidikannya dia sesungguhnya hanya menyelesaikan pendidikannya setingkat sarjana muda atau BSc. Nah, dari mana kemudian dia mendapatkan ijazahnya? Nah, itu diduga kan kata Profesor Sofyan Effendi dia menggunakan ijazah milik Hari Mulyono. Ini temannya yang sekaligus juga menikah dengan adik kandungnya Idayati yang kemudian setelah Hari Mulyono meninggal itu Idayati kan menikah dengan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman pada waktu itu dan Anwar Usman ini kemudian juga menjadi salah satu simpul kehebohan di negeri ini yakni berkaitan dengan lolosnya Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presiden dan sekarang menjadi wakil presiden. Nah, setelah pernyataannya menggegerkan itu, kan termasuk juga yang menyatakan bahwa skripsinya Pak Jokowi itu adalah menjiplak dari pidato ilmiah atau makalah ilmiah dari Profesor Sunardi, mantan dekan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, Pak Sofyan Effendi kemudian mencabut pernyataannya dan belakangan ini orang kemudian bertanya-tanya apa sebetulnya yang terjadi. Eh, dan kemudian akhirnya Pak Sofyan Effendi memberikan jawaban bahwa eh, dia itu dia bersama keluarganya sangat ketakutan ini mau dilaporkan ke polisi. Itulah yang membuat kemudian Pak Sofyan Effendi mencabut pernyataannya. Dan ini memang benar, tidak lama setelah Pak Sofyan Effendi menyampaikan pernyataan yang cukup kontroversial dan cukup menggegerkan itu di media YouTube, yakni Langkah Update dengan durasi yang cukup panjang 1 jam 13 menit. Jokowi Lovers itu menyebutkan begitu akan melaporkan Sofyan Effendi ke polisi. Ini rupanya yang sangat menakutkan buat Sofyan Effendi. Tidak terlalu terkejut sebenarnya kalau Pak Sofyan Effendi kemudian bersikap seperti itu karena manusia merdeka Said itu yang sebenarnya juga komunikasi secara intens soal ini dengan Pak Sofyan Effendi, bahkan itu sudah setahun sebelumnya soal ini dibicarakan, dia memang melihat tipe Pak Sofyan Effendi itu sebagai birokrat murni gitu ya, bukan aktivis seperti manusia merdeka. Saya itu yang berani menantang Taipan kelas aguan. Jadi begitu ditekan ya Pak Sofyan Effendi ini langsung mundur. Dan soal ini sebenarnya sudah diantisipasi kok sebelumnya ketika Pak Sofyan Effendi menyampaikan pernyataan itu kan kemudian muncul maklumat Yogyakarta yang juga ditandatangani pada tanggal 17 Juli 2025 pada hari setelah pernyataan Pak Sofyan Effendi itu viral. Nah, maklumat Yogyakarta ini ditandatangani oleh 3 orang. Salah satunya Pak Sofyan Effendi sendiri. Nah, kemudian ada Jenderal TNI Purnawirawan Tiasno Sudarto, ini mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Dan satu orang lagi adalah Profesor Rahman Wahab. Profesor Rahman Wahab ini adalah mantan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta dan beliau ini adalah salah satu presidium dari koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia bersama dengan mantan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantio dan mantan Ketua PP Muhammadiyah Din Samsudin. Jadi mereka menyatakan bahwa membackup penuh pernyataan dari Pak Sofyan Effendi karena itu dianggap memberikan pencerahan, kejujuran dan ketegasan dalam menyampaikan pendapat. Tapi rupanya backup itu tidak cukup meyakinkan Pak Sofyan Effendi sehingga kemudian dia mencabut pernyataannya. Nah, ini saya juga membaca misalnya di CNN ini cukup lengkap pernyataan dari Pak Sofyan Effendi mengapa dia kemudian mencabut pernyataannya itu. Dia menyatakan bahwa tadinya dia mengaku tidak mengetahui apabila perbincangan dengan Rismon itu disiarkan secara langsung atau live streaming di YouTube. Dan dia mengira kala itu adalah sesi bincang-bincang daring sesama alumni UGM di kota-kota lain. Itu katanya dia. Memang kalau Anda simak siaran lengkapnya itu terlihat bahwa udah ya, udah siap ya semua kemudian dia menyapa kan ada menyapa. Oh, dari mana? Oh, dari Banda Aceh, dari Kalimantan dan kemudian dari Sumatera Selatan dan sebagainya. Memang kemarin itu
berupa video conference ya, bukan hanya bicara direkam saja, tapi itu adalah video conference yang kemudian direkam dan disiarkan secara live streaming. Menurut pengakuannya Pak Sofyan Effendi, dia tidak menyangka kalau itu live streaming dan disebarkan secara luas. Karena menurut dia itu ya hanya perbincangan sesama orang OGM gitu. Saya kira oke internal kata Pak Sofyan Effendi itu dalam keterangannya kepada media hari Kamis malam. Dia mengaku tidak tahu. Saya hanya bilang ini kita hanya omong-omong dengan para alumni dari kota-kota lain. Memang ada mantan-mantan murid saya dulu dari Aceh, Kalimantan yang berhubungan itu, kata dia. Tapi Sofyan yang cukup menarik menyatakan dia tidak merasa dijebak lewat seksi bincang-bincang tersebut dan dia tetap akan melayangkan keberatan karena isi pembicaraan itu dipublikasikan. Sementara menurutnya seluruh materi obrolan sifatnya hanya untuk kalangan internal. Artinya kan sebenarnya bukan berarti kontennya dong ya kalau dari pernyataan Pak Sofyan Effendi ini tidak menggugurkan apa konten atau narasi yang disampaikan dalam perbincangan itu. Hanya saja ini persoalan publikasi dong kalau kita menyimak pernyataan dari Pak Sofyan Effendi itu. Karena kata dia ini dia pikir itu hanya perbincangan internal yang tidak disiarkan secara langsung. Tapi kan berarti Pak Sofyan Effendi tidak membantah substansi materi yang dia sampaikan. Karena kalau kita menyimak pernyataan dari Pak Sofyan Effendi sangat gamblang, runtut sekali semua yang oleh manusia Merdeka Said Didu disebutnya itu sebenarnya menjadi melengkapi puzzle-puzzle yang ada selama ini. Karena sebenarnya orang itu hanya mengetahui sepotong-sepotong tentang Pak Jokowi. Bagaimana sih statusnya Pak Jokowi itu? Apakah dia pernah jadi mahasiswa UGM atau tidak? Kan itu yang pertanyaan sebelumnya. Apakah dia kemudian kalau dia jadi mahasiswa UGM dia menyelesaikan pendidikannya atau tidak? Dan kemudian bagaimana kok dia pernah juga bekerja di Kertas Craft Aceh misalnya itu kan seperti diakui oleh teman-temannya seperti lantaran Pronojiwo dan sebagainya itu. Ini jadi dari pernyataan Pak Sofyan Effendi itu puzzle-puzzle itu jadi jelas bahwa betul Joko Widodo itu terdaftar sebagai mahasiswa di UGM pada tahun 1980 dan dia mengambil programnya itu bukan program sarjana tapi sarjana muda dan ini terkonfirmasi ya ketika jumpa pers dilakukan oleh Bareskrim, Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim, Brigjen Johandani pada waktu itu kan juga ditampilkan di layar bagaimana dia SPP-nya itu dia membayarnya itu mengambil program sarjana muda. Artinya klop dengan pernyataannya Pak Sofyan Effendi bahwa dia ya gelarnya itu BSc bukan insinyur. Dan kemudian juga di situ soal kenapa dia tidak bisa melanjutkan insinyurnya karena ternyata Pak Jokowi ini tidak lulus mata kuliah dasar umum, ada istilahnya MKDU. Dan itu terlihat dari transkrip nilainya yang dipaparkan, transkrip nilai Jokowi yang dipaparkan oleh Badan Reserse Kriminal Mabes Polri bahwa nilainya itu lebih banyak C dan D-nya dibandingkan nilai A dan B-nya. Jadi kemudian ini orang kemudian mengkait-kaitkan dengan pernyataan Jokowi sebelumnya dalam sebuah forum, kalau tidak salah di Universitas Islam Indonesia ketika itu dalam dia tampil dengan forum bersama dengan Mahfud MD yang dia mengaku bahwa nilai IP dia nggak sampai 2. Dan kalau IP-nya nggak sampai 2 itu, ya mungkin waktu itu orang nggak ngeh dan orang kemudian menganggap itu bercanda. Mana mungkin orang nggak IP-nya nggak sampai 2. Kalau IP-nya nggak sampai 2 itu, ya itu drop out. Tapi belakangan kemudian setelah heboh kasus jasa ini, ya kemudian orang mengkait-kaitkan dengan itu, dengan pernyataan Jokowi. Oh benar dong, kalau lihat transkrip nilainya lebih banyak C dan D-nya, ya berarti memang dia nilainya, saya kira nggak sampai 2. Jadi berarti dia memang tidak lolos dan mungkin saja pada waktu itu aturannya di UGM ya dia tetap lolos tapi hanya sampai sarjana muda saja. Jadi sebenarnya kita dengan pernyataan dari Pak Sofyan Effendi itu kita bisa mendapatkan mosaik yang utuh gitu, yang sudah jelas kalau tadinya ada puzzle-puzzle itu gambar Jokowi masih belang belum ada hidungnya, belum ada matanya misalnya dengan pernyataan dari Pak Sofyan Effendi itu semua udah lengkap gambarnya utuh itulah wajah Joko Widodo itu ya. Seperti itulah Joko Widodo. Jadi kalau orang kemudian banyak meragukan keaslian ijazahnya, ya terkonfirmasi oleh pernyataan Pak Sofyan Effendi. Tapi kan Pak Sofyan Effendi kemudian lewat pernyataannya dia minta agar itu dicabut, gitu ya, karena menurut data resmi di di UGM dia itu adalah lulus sarjana atau dia lulus insinyur. Tapi pernyataan terbaru yang tadi malam itu dia menyatakan bahwa dia itu tidak menduga kalau ini disiarkan secara langsung karena ini dikira hanya perbincangan internal
bersama dengan keluarga UGM. Walaupun saya juga nonton di Balige University, Rismon memberikan penjelasan bahwa Pak Sofyan Effendi itu dengan sangat sadar melakukan itu, dan memang betul itu diakui oleh Pak Sofyan Effendi tadi dalam pernyataannya bahwa dia tidak merasa dijebak. Jadi dia melakukan itu dengan sadar. Jadi saya kira clear ya bahwa Pak Sofyan Effendi ini memang ketakutan, dan tapi itu tidak merubah substansi eh, yang dia sampaikan sebelumnya. Ya tadi karena latar belakangnya, dia sebagai seorang akademisi, dia bukan seorang birokrat biasa, bukan aktivis yang berani menantang kekuasaan begitu. Walaupun sudah di backup dengan maklumat Yogyakarta yang dilakukan oleh mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Setiasno Sudarto dan di backup juga oleh Profesor Rahmat Wahab, mantan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta. Kalau ini tipikal seorang seorang akademisi yang aktivis ya, karena dia tergabung juga dengan koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Jadi tetap juga tidak begitu ada ancaman ke Pak Sofyan Effendi yang ketakutan, dan juga kemudian keluarganya juga ketakutan. Dan soal ini sebenarnya kita sudah mulai bisa menyimak karena ancaman secara halus sebenarnya itu sudah juga muncul pada hari Rabu kemarin tanggal 16, ketika pernyataan itu muncul melalui website resmi dari UGM. UGM itu menurunkan sebuah artikel yang ini kalau kita baca ini semacam ancaman yang cukup halus, dan tapi buat orang seperti Pak Sofyan Effendi apalagi dikaitkan dengan ancaman dari relawannya Jokowi, ya itu cukup menakutkan. Pada tanggal 16 itu UGM juga membuat macam rilis ya. Judulnya begini: klarifikasi UGM soal pernyataan Sofyan Effendi tentang keaslian ijazah atas nama Joko Widodo. Berkaitan dengan pernyataan ini, dengan pernyataan Bapak Sofyan Effendi yang menyaksikan status Saudara Joko Widodo sebagai lulusan UGM pada tayangan live streaming channel YouTube hari Rabu tanggal 16 bulan 7, Universitas Gadjah Mada menyampaikan bahwa pernyataan yang disampaikan oleh yang bersangkutan berbeda dengan data dan bukti-bukti akademik yang dimiliki oleh pihak UGM, Fakultas Kehutanan UGM. Kami menyayangkan pihak-pihak yang telah menggiring beliau untuk menyampaikan opini yang keliru dan tidak berdasar. Pernyataan tersebut akan berdampak hukum dan menjadi risiko bagi Bapak Sofyan Effendi secara pribadi. Coba perhatikan ini ya, kalimat pernyataan tersebut akan berdampak hukum dan menjadi risiko bagi Bapak Sofyan Effendi secara pribadi. Ini kan jelas ini ancaman ya, akan ada tindakan hukum terhadap Pak Sofyan Effendi secara pribadi. Mengenai ijazah atas nama Saudara Joko Widodo, UGM tetap pada pernyataan yang disampaikan dalam siaran pers 15 April 2025 di halaman website UGM. Pada waktu itu disebutkan bahwa Joko Widodo itu memang betul adalah alumnus UGM. Dan di siaran pers itu memang secara jelas disebutkan bahwa Joko Widodo adalah alumnus Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Dan yang bersangkutan telah melaksanakan seluruh proses studi yang dimulai sejak tahun 1980 dengan nomor mahasiswa 80 garis miring 3 sekian sekian sekian, dan lulus pada tanggal 5 November 1985. Kan kita perhatikan ya memang betul seperti yang dikatakan oleh Pak Sofyan Effendi, betul Pak Joko Widodo itu terdaftar sejak tahun 80 dan kemudian lulus pada tahun 85, tapi sekali lagi dia bukan insinyur. Kira-kira itu konteksnya itu ya. Tapi kemudian yang menarik juga, ini dalam rilisnya UGM menyatakan bahwa UGM menegaskan tidak terkait konflik kepentingan antara tim pembela ulama dan aktivis dengan Saudara Joko Widodo. UGM sebagai institusi publik yang melaksanakan sistem pendidikan tinggi di Indonesia terikat dengan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan data pribadi dan keterbukaan informasi publik. Sedangkan data yang bersifat pribadi hanya diberikan jika diminta secara resmi oleh aparat penegak hukum. Ini ditandatangani tanggal 17 Juli ya, di Sekretaris Universitas Dr. Andi Sandi Antonius Tabu Sasat Tonrali Puesa LLM. Dari sini kita tahu ya bagaimana kemudian konstruksinya memang tekanan itu datang dari banyak kalangan rupanya ya. Dari UGM juga ada tekanan melalui tadi itu statement ini, kan jelas ini ada secara konsekuensi hukum, dan kemudian juga ada ancaman dari para Jokowi lovers yang akan melaporkan Profesor Sofyan Effendi. Dan kalau kemudian akhirnya Profesor Sofyan Effendi meskipun sudah di backup tetap menyerah ya, saya kira ini publik sudah bisa menilai sendiri apa sesungguhnya yang terjadi. Karena saya kira dua hal yang berbeda ya, antara satu mencabut pernyataan dengan substansi pernyataannya. Karena sekali lagi
pernyataan-pernyataan dari Profesor Sofyan Effendi itu melengkapi puzzle-puzzle yang ada dan itu match. Jadi kalau sekarang kemudian tiba-tiba seperti sebuah puzzle yang dia coba acak-acak kembali, tapi ini kan kalau era seperti sekarang sudah gampang namanya di capture gitu dan itu di ingatan publik itu sudah tidak bisa terhapuskan lagi. Jadi sekarang ini mungkin yang perlu kita pahami adalah posisi secara psikologis dari Profesor Sofyan Effendi yang seperti di sebenarnya ini sebenarnya sudah dicium sejak jauh-jauh hari sejak peristiwa kemarin itu oleh manusia Merdeka Said itu yang dia minta wanti-wanti agar para aktivis di Jogja menemani Profesor Sofyan Effendi. Ya, sekarang ini memang bukan persoalan hukum siapa benar atau salah, tetapi lebih pada bagaimana publik lebih mempercayai informasi di antara itu. Kalau orang yang sudah menyatakan itu sampai ngomong selama 1 jam 13 menit dan kemudian dia tiba-tiba dia menyatakan itu tidak bahwa pernyataan itu dia cabut dan tapi dia menyatakan bahwa dia sangat ketakutan karena mau dilaporkan ke polisi dan tapi dia juga menyatakan bahwa dia tidak pada waktu itu tidak merasa dijebak. Anda bisa menilai sendiri apa sesungguhnya yang terjadi. Saya Arif, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.